Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih kami mendapatkan kesempatan kembali untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman. Dan kami masih tetap membahas tentang nabi-nabi palsu. Kami mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Sekali lagi tolong berikan hamba-Mu kekuatan, jasmani, juga otak dan konsentrasi, dan suara, supaya bisa menyampaikan seluruh firman dengan baik, dengan sejelas-jelasnya, dan biarlah semuanya dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, sehingga betul-betul bisa membangun semua orang yang mendengar. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang sehingga kami bisa mengerti. Dan tolong supaya setelah kami mengerti, kami tunduk pada kebenaran firman, dan menanggapi secara positif, demikian juga menyampaikannya kepada orang-orang lain. Dan kalau khotbah ini didengar oleh orang-orang yang adalah nabi-nabi palsu, biarlah itu bisa menyadarkan dan mempertobatkan mereka. Kalau ini didengar oleh orang-orang yang adalah nabi-nabi asli dan orang-orang Kristen yang sejati, biarlah ini bisa menjadi penghiburan dan kekuatan. Mengingat kalau kami sungguh mengikut Engkau, dan sungguh-sungguh melayani Engkau dengan benar, kami pasti justru menderita karena serangan setan yang begitu banyak. Dan biarlah semua ini menjadi penghiburan bagi kami untuk tetap bisa setia di dalam pelayanan, sekalipun harus menderita, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Lagi-lagi kami sadar setan bekerja, kuatkan semua kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang ke-6 dari eksposisi Matius 7, 15 sampai dengan 23. Dan kalau tempo hari kita sudah memperhatikan ciri gitu ya dari nabi-nabi palsu, maka sekarang ini kita membahas nasib akhir dari nabi-nabi palsu. Ini tidak bisa selesai dalam satu session, jadi ini session yang pertama dalam topik ini. Kalau eksposisi ini session yang ke-6. Tapi kalau topik ini session yang pertama. Mari kita membaca teks ini sekali lagi, saudara ya. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, ini kita akan bahas nasib akhir nabi-nabi palsu. Penekanannya pada ayat 21 sampai dengan 23. Tapi hari ini saya hanya bisa membahas ayat 21-nya ya. Saya akan berikan komentar dari pulpit commentary yang berkata demikian. Ayat 21 sampai 23. Ayat-ayat ini berada dalam hubungan yang dekat dengan ayat 15 sampai dengan 20. Melihat bahwa tindakan-tindakan lahiriah merupakan hasil dari kehidupan di dalam adalah mereka, bukan kata-kata atau bahkan mujizat-mujizat dalam kurung, karena hal-hal ini dalam diri mereka sendiri
bisa tidak tergantung pada kehidupan di dalam, sekalipun diizinkan oleh kuasa ilahi. Dengan mana pengikut-pengikut sejati dari Kristus akhirnya akan dibedakan dari orang-orang lain. Dan yang karena itu, hanya mereka sendiri yang memastikan hak masuk atau penerimaan untuk tinggal bersama Kristus dalam kerajaan surga. Jadi saudara, tindakan-tindakan lahiriah itu merupakan hasil kehidupan di dalam. Nah, jadi sebetulnya yang menentukannya mereka, bukan kata-kata seperti Tuhan, bukan bahkan mujizat-mujizat, mereka bisa ngusir setan dan sebagainya, tetapi mereka sendirinya itu bagaimana. Ya, jadi kalau memang ada kehidupan di dalam, ya mereka nabi asli. Tapi kalau cuma kata-kata atau pelayanan yang kelihatan hebat, mujizat-mujizat, maka itu sama sekali tidak menjamin apapun bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Karena saudara Lenski mengatakan demikian. Dalam ayat 21 dan 23, Yesus melakukan suatu hal yang mengherankan. Ia berbicara tentang dirinya sendiri sebagai hakim dan Tuhan. Di hadapan siapa? Bahkan nabi-nabi palsu dan para pengikut mereka harus hadir, maksudnya hadir sebagai terdakwa pada hari terakhir. Hari terakhir tentu maksudnya penghakiman akhir zaman. Jadi saudara, Yesus yang pada kedatangan pertama lahir sebagai bayi yang lemah dan rasanya tidak punya apa-apa, tapi nanti pada kedatangan kedua, dia datang sebagai hakim dan Tuhan. Dan saudara, ini sesuatu yang sebetulnya mesti menghibur kita ya. Kalau kita konfrontasi dengan nabi-nabi palsu, kemunafikan mereka, fitnah-fitnah mereka, dan ajaran mereka yang kita tahu akan membawa orang ke neraka, itu seringkali menjengkelkan kita secara luar biasa. Tapi di sini ada hiburan, saudara ya. Kita yang nabi asli yang seringkali malah tidak digubris orang. Karena jauh lebih banyak yang gubris nabi palsunya. Itu memang sudah dinubuatkan. Dan itu membuat makin jengkel. Ngajar benar mati-matian, yang mau hanya sedikit. Ngajar yang tidak karu-karuan, larisnya luar biasa. Tapi saudara, nanti Yesus datang sebagai hakim dan Tuhan. Maka semua akan betul-betul dibuat jadi adil. Sekarang ini kelihatannya kayak tidak adil ya. Aku ngajar mati-matian, belajar mati-matian, ngajarkan Injil, ngajarkan firman, betul-betul mati-matian, tapi rasanya hasilnya kayaknya sedikit sekali. Sedangkan mereka yang ajarannya amburadul, hasilnya kelihatan banyak. Tapi pada penghakiman akhir zaman, Yesus datang sebagai hakim dan sebagai Tuhan. Maka semua itu akan betul-betul diadili dan kita akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah, dan sebagainya. Sekarang saudara, hal yang pertama akan saya bahas dalam poin ini ya, nasib akhir ini ya. Yang pertama, nabi-nabi palsu itu tidak akan masuk surga. Kelihatan dalam ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas dari ayat 21 ini. Pertama poin A, saudara. Pengaku-pengaku dalam ayat 21 ini sama dengan nabi-nabi palsu dari ayat yang ke-15. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini pengaku-pengaku ya, sebut Yesus Tuhan, kan kayaknya ngaku dia itu hamba gitu ya. Nah ini sama dengan nabi-nabi palsu yang dibicarakan di dalam ayat 15 ini. Yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Ya, jadi ini lihat konteksnya harus ditafsirkan berdasarkan konteks. Ayat 21, 23 sampai dengan 23 ini dalam konteks nabi-nabi palsu yang dibicarakan mulai dari ayat yang ke-15. Kan saudara, pulpit komentari mengatakan demikian. Ayat 21. Penipuan diri sendiri dari pengaku-pengaku. Pengaku-pengaku di sini adalah nabi-nabi, bandingkan ayat 15. Tetapi hal yang menyedihkan dari kondisi mereka dinyatakan dengan suatu cara yang sangat menyolok. Pada waktu mereka terlihat sebagai baik penipu-penipu dan penipu-penipu diri sendiri. Saudara, kalau mereka terlihat sebagai baik penipu-penipu, nipunya nipu orang lain ya.
Tapi bukan cuma itu, mereka juga penipu-penipu diri sendiri. Kalau penipu-penipu diri sendiri ini mungkin sekali mereka itu nabi palsu, tapi mereka tidak menyadari kepalsuannya. Mereka kira mereka benar, tapi ternyata mereka menipu diri sendiri. Saya lanjutkan ya. Di sana bisa atau mungkin ada rancangan referensi tidak langsung pada ciri-ciri dari guru-guru atau pengajar-pengajar dari masa itu. Sebagian dari mereka adalah orang-orang munafik dan sebagian adalah orang-orang yang menipu diri sendiri. Kalau yang munafik itu saya kira memang mereka mengajarkan kesesatan secara sengaja. Tahu sesat, tapi sengaja diajarkan seolah-olah itu adalah kebenaran. Dan tujuannya biasanya memang keuntungan pribadi, uang, dan sebagainya. Tapi kalau yang menipu diri sendiri ini, mereka mengira ajarannya memang benar. Dan yang ini sebetulnya ya patut dikasihani. Tapi bagaimanapun mereka tetap mesti ada yang salah. Tidak mungkin tidak. Lalu mereka bisa menipu diri sendiri, rasanya tidak ada kemungkinan. Mesti ada titik tertentu yang salah, sehingga mereka jadi orang seperti itu. Sekarang sudah kita masuk dalam poin B. Ayat 21 ini tidak mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik. Karena kalau memang ditinjau sepintas, rasanya seperti itu ya. Coba kita baca sekali lagi ya, ayat 21 ini ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan, berarti yang masuk ini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Rasanya kok ayat ini mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik. Tapi saudara, tidak mungkin diartikan seperti itu. Kenapa? Penafsiran ayat tidak boleh bertentangan dengan ayat lain. Memang saudara, ayat yang seolah-olah mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik itu banyak. Tapi jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat ayat-ayat yang mengajarkan keselamatan karena iman saja. Jadi mengapa yang karena iman saja yang mesti jadi patokan, dan yang seolah-olah mengajar keselamatan melalui perbuatan baik itu yang harus disesuaikan ke sini. Karena yang ini bukan cuma banyak, tetapi kuat sekali. Dan rasanya tidak bisa ditafsirkan, dibengkokkan. Selain ayat ini yang nanti kita akan bacakan, juga penjahat yang mati disalib bertobat saat-saat terakhir. Lalu perbuatan baiknya dia ada berapa, saudara? Kalau dia bisa dia selamat karena iman dan perbuatan baik atau karena perbuatan baik saja, itu mustahil, saudara. Jelas hanya karena iman. Imannya muncul detik-detik terakhir, atau dianugerahkan detik-detik terakhir dari hidupnya. Dan Yesus menjamin keselamatan dia. Lalu kalau kita melihat kisah Rasul pasal 15 dan sebagainya juga terlihat ada gegeran, gontok-gontokan Paulus dan Barnabas keselamatan karena iman saja. Tapi orang-orang Yahudi Kristen ini yang ya bau Yudaisme dan sebagainya tidak bisa, harus sunat, harus melaksanakan Taurat Musa dan macam-macam hal yang lain. Nah, akhirnya dalam sidang gereja itu diputuskan Paulus dan Barnabas yang benar. Jadi ada terlalu banyak ayat ya yang tidak memungkinkan kita menjadikan ayat-ayat yang mengajar, yang seolah-olah mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik itu sebagai patokan, lalu yang mengajarkan selamat karena iman saja disesuaikan ke sana. Tidak. Yang ini terlalu banyak, terlalu kuat, maka ini yang jadi patokan, dan yang ini yang harus ditafsirkan sehingga sesuai dengan yang di sana. Kita tidak melakukan pemerkosaan ayat, kita tidak melakukan pembengkokan ayat, tapi memang harus diartikan seperti itu, kecuali kita mau ayat-ayatnya bertabrakan satu sama lain, yang jelas-jelas merupakan penafsiran yang salah. Jadi saudara, penafsiran ayat 21 tidak boleh bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya berikan dua ayat ini saja ya. Tapi ini adalah ayat yang terkuat saya kira, yang menunjukkan selamat itu bukan karena perbuatan, tapi hanya oleh iman. Kita baca Efesus 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seluruhnya, saudara, ini menentang keselamatan karena perbuatan baik. Ataupun iman plus perbuatan baik. Karena dikatakan oleh iman. Lalu bukan hasil usahamu.
bukan hasil pekerjaanmu. Ditumpuk-tumpuk untuk membuang jauh-jauh perbuatan baik sebagai punya andil untuk menyelamatkan. Lalu dikatakan pemberian Allah. Lalu dikatakan lagi, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau perbuatan baik itu punya andil, maka orang yang masuk surga pasti lebih baik dari orang yang tidak masuk surga, bukan? Dan kalau demikian, mestinya dia boleh memegahkan diri. Aku masuk surga karena aku lebih baik dari dia. Tapi ayat ini mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas menunjukkan bahwa perbuatan itu sama sekali tidak punya andil apapun. Kita selamat hanya karena iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pekerjaan penebusan Kristus di atas kayu salib memang sudah selesai, seperti kata-kata ke-6 sudah selesai. Juga dia bisa bangkit, juga dia bisa naik ke surga dan diterima di sisi Allah. Itu semua menjamin bahwa misi keselamatannya memang sudah selesai. Dosa-dosa orang pilihan memang sudah dibereskan. Jadi saudara, tidak butuh tambahan sedikit pun perbuatan kita kalau kita mau selamat. Hanya iman. Kalau perbuatan itu nanti mesti muncul, ya. Tapi itu tidak punya Anda menyelamatkan. Karena selamatnya terjadi dulu, baru setelah itu selamat kita menerima Roh Kudus, dan kita Roh Kudusnya menghasilkan buah, dan itulah pengudusan kita. Harus ada memang ya, tapi itu akibat dari keselamatan dan bukan yang menyebabkan keselamatan. Jadi saudara, ayat 21 ini menunjuk pada orang-orang yang tidak membuktikan imannya dengan perbuatan baik. Ya, jadi bukan mengajar selamat karena perbuatan baik, tapi ayat 21 ini menunjukkan pada orang-orang yang tidak membuktikan imannya. Iman saya kasih tanda petik dengan perbuatan baik. Mereka tidak masuk surga dengan iman seperti itu. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 2, ayat yang ke-17 dan 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau dikatakan iman mati bukan berarti dulu imannya ada, lalu sakit, makin parah, lalu mati. Tidak. Iman mati artinya imannya tidak pernah ada. Kalau iman itu sejati, tidak akan mungkin mati. Bahwa dikatakan mati, iman itu sebetulnya tidak ada. Kita lihat ayat yang lain yang sejalan. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia. Ini kan kelihatannya kayaknya dia beriman gitu ya. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Cuma ngaku-ngaku kenal Tuhan, kenal Kristus, tapi dia tidak mentaati. Sama sekali tidak mentaati. Secara rutin terus-menerus tidak mentaati. Maka dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi ini arti dari ayat yang ke-21 ya. Mereka bilang Tuhan, Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Maka mereka sama seperti ini. Iman yang mati. Hanya kelihatan lahiriah mereka beriman. Tapi sesungguhnya di dalam bukan orang beriman. Mari kita lihat kata-kata Calvin. Ajaran ini mencakup semua orang-orang munafik. Tidak peduli apapun kedudukan atau jabatan mereka. Tetapi pada saat ini, ia menunjuk secara khusus kepada orang-orang yang berpura-pura menjadi guru-guru atau pengajar-pengajar yang kelihatannya lebih menonjol dari yang lain. Jadi kalau memang mencakup orang lain pasti ya. Semua orang biasa pun yang bukan nabi palsu, orang KTP, ini tercakup sebetulnya. Orang awam tercakup, tetapi kalau memang lihat konteksnya, kan bicara nabi. Maka mestinya orang-orang yang punya kedudukan. Orang-orang yang adalah pengajar-pengajar firman. Kelihatannya pangkatnya lebih tinggi, lebih menonjol daripada yang lain. Itu yang ditunjuk secara khusus. Tapi ingat, juga berlaku untuk orang biasa ya. Sekalipun secara khusus untuk nabi, orang yang punya kedudukan tinggi, tapi orang biasa juga.
Jadi kalau saudara bukan pengajar, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan dosen teologi dan sebagainya, saudara orang awam biasa, tetap ini berlaku. Apakah saudara termasuk orang yang cuma panggil Tuhan, Tuhan, tapi saudara tidak melakukan kehendak Bapa? Kelihatannya ada iman, kelihatannya Kristen, tetapi tidak ada ketaatan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saudara tahu. Dalam kehidupan saudara, pikirkan sendiri, introspeksi. Saudara betul-betul berusaha kepingin mati-matian berusaha taat. Kalau itu ada, sekalipun saudara jatuh bangun, tidak masalah. Saudara orang Kristen. Tapi kalau saudara tidak ada usaha itu, dosa dibiarkan, tidak digobel sama sekali, saudara bukan orang Kristen. Dan nasib akhir dari nabi palsu ini akan menjadi nasib akhir saudara. Jangan main-main. Sekarang tidak kelihatan. Nanti Yesus datang sebagai hakim dan Tuhan. Semua kelihatan dengan terang benderang. Yang asli kelihatan. Yang palsu kelihatan. Sebelum itu terjadi. Yang palsu, cepatlah bertobat. Sekarang Lenski, saudara. Semata-mata keberlebihan. Berlebih-lebihan gitu ya. Ngomong Tuhan, bolak-balik banyak ya berlebihannya. Dalam penggunaan suatu penyebutan seperti itu, bukanlah suatu tekad masuk. Saudara tidak peduli berapa sering saudara sebut Yesus itu Tuhan. Seakan-akan saudara orang baik yang begitu rohani. Tapi ingat, itu bukan tekad masuk surga. Kalau dia jelaskan, dua present participle. Participle itu kalau dalam bahasa Inggris kata kerja plus ing, ya, walking, preaching, talking dan sebagainya. Itu participle. Nah, participle bentuk present. Present participle yang continue, legon, artinya saying atau berkata. Maka berkata Tuhan, Tuhan, ya, kata berkata itu dari legon ini. Dan poion atau does dalam bahasa Inggris melakukan kehendak Bapa yang di sorga, itu kata ini, kata Yunani ini. Jadi baik mereka berseru atau berkata Tuhan, Tuhan, maupun mereka melakukan kehendak Bapa, itu mestinya terus-menerus ya. Ini menggambarkan tindakan-tindakan yang bersifat kebiasaan. Karena bentuk present itu ya. Jadi lalu dilanjutkan oleh Lenski, mengatakan Tuhan, Tuhan, berarti mengklaim hubungan dengan Yesus yang dinyatakan dalam gelar Tuhan. Dan ini kebiasaan. Tetap itu bukan tekad masuk. Kalau tidak ada juga kebiasaan untuk melakukan kehendak Bapa. Memang bukan berarti harus suci murni. Tidak ada orang suci murni, saudara. Tetapi keinginan mentaati kehendak Tuhan. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau disebut orang Kristen sejati atau nabi asli. Kalau keinginan itu tidak ada, ya orang Kristen KTP dan nabi palsu. Sekarang komentar dari Calvin. Singkatnya, ia menyatakan bahwa begitu ajaran Injil mulai menghasilkan buah dengan mendapatkan banyak murid-murid, di sana bukan hanya akan ada sangat banyak dari orang-orang biasa yang secara palsu atau menipu dan secara munafik tunduk kepadanya. Tetapi bahkan dalam kedudukan atau jabatan dari pendeta-pendeta, di sana akan ada pengkhianatan yang sama. Sehingga mereka akan menyangkal oleh tindakan-tindakan dan kehidupan mereka, apa yang mereka akui dengan mulut mereka. Jadi pada waktu Injil diberitakan, banyak orang awam datang. Yang palsu banyak, saudara. Tapi jangan tertipu, hanya kalau orang kelas bawah, yang awam-awam ini yang bisa palsu. Yang di atas-atas pendeta, dia sekolah teologi, ada pelayanan, khotbah, masa palsu. Calvin bilang, bahkan dalam kedudukan atau jabatan dari pendeta-pendeta, di sana akan ada pengkhianatan yang sama. Kalau bisa terjadi dalam diri Yudas Iskariot, mengapa tidak bisa terjadi dalam diri pendeta? Rasul itu kedudukannya jauh lebih tinggi dari pendeta, saudara.
Jadi kalau rasul bisa seperti itu, maka jelas pendeta-pendeta juga bisa. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka akan menyangkal oleh tindakan-tindakan dan kehidupan mereka. Apa yang mereka akui dengan mulut mereka. Kalau mereka akui Tuhan, yaitu Tuhan, berarti mereka hamba ya. Kalau hamba, pertama masih taat, kedua masih melayani, dan ketiga, aku tidak punya apa-apa. Seluruh diriku, seluruh milikku, miliknya dia. Jadi kalau ketaatan tidak ada, pelayanan tidak ada, dan masih merasa diriku, milikku, semua punyaku, tak gunakan maunya aku. Nah di sini kita menyangkal dengan tindakan-tindakan dan kehidupan kita. Apa yang kita akui dengan mulut kita. Tidak ada gunanya, saudara. Ngaku Tuhan-Tuhan 1 juta kali pun tidak ada gunanya. Kalau kehidupan dan tindakan saudara tidak sesuai dengan pengakuan saudara. Kalau sesuai, nah saudara asli. Kalau tidak sesuai, saudara palsu, tidak peduli saudara pendeta. Saya lanjutkan kata-kata Calvin ini. Maka siapapun ingin untuk dianggap atau diperhitungkan di antara murid-murid harus berjeripayah untuk membaktikan dirinya sendiri dengan tulus atau sungguh-sungguh dan dengan jujur pada tindakan untuk mempraktekkan suatu kehidupan yang baru. Jadi harus betul-betul berusaha untuk taat. Apakah itu ada dalam kehidupan saudara? Sekarang saya lanjutkan. Poin C, masih tetap penafsiran yang kacau balau, ini yang paling gila saya pikir. Ini saya sangkal tafsiran yang kacau balau dan gila ini. Ayat ini tidak mengajarkan bahwa semua orang yang menyebut Yesus Tuhan tidak masuk surga. Tafsiran konyol ini sering dimunculkan oleh orang seberang. Makanya tidak heran kalau tafsirannya konyol bukan main. Bukan setiap orang berseru Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Lalu dia tafsirkan semua orang yang sebut Yesus Tuhan itu tidak masuk surga. Ayatnya dibaca yang teliti tidak bunyi seperti itu kok. Perhatikan kata-kata dari Lenski ini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang. Atau bukan semua orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Berarti apa? Berarti bahwa sebagian yang menyebut atau memanggil Yesus demikian memang akan masuk kerajaan. Sebagian. Tapi bukan semua. Tidak setiap orang atau bukan semua orang, bukan setiap orang yang berseru Tuhan akan masuk surga. Memang bukan semua masuk surga. Tapi berarti sebagian kan. Jadi mengatakan semua yang mengatakan Tuhan tidak masuk surga. Tidak bisa bahasa Indonesia dia. Bagaimana cara kerja otaknya? Ya tidak usah heran lah. Tafsiran sederhana mau apa lagi? Tapi yang menjengkelkan mereka tafsirkan kitab suci kita. Kalau kita tafsirkan kitab mereka ngamuk tidak karu-karuan. Sekarang saudara kita masuk dalam poin D. Apa artinya melakukan kehendak Bapakku yang di sorga? Dalam Matthew Henry berkata demikian. Kehendak Allah sebagai Bapa dari Kristus adalah kehendaknya dalam Injil. Karena di sana ia dinyatakan sebagai Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam dia, Bapa kita. Sekarang ini adalah kehendaknya. Coba kita percaya pada Kristus. Coba kita bertobat dari dosa. Coba kita menjalani suatu kehidupan yang kudus. Coba kita saling mengasihi. Ini adalah kehendaknya. Yaitu pengurusan kita. Jadi bukan cuma ketaatan ya. Perhatikan bagian yang saya garis bawahi itu. Sekarang ini adalah kehendaknya. Supaya kita percaya kepada Kristus. Jadi ini pandangan Matthew Henry. Dan juga ini juga merupakan pandangan dari Calvin. Mari kita melihat. Melakukan kehendak Bapa
bukan hanya berarti menyesuaikan kehidupan dan cara-cara mereka, seperti ahli-ahli filsafat berbicara, oleh peraturan kebaikan atau kebenaran, tapi juga percaya kepada Kristus. Ya, saya kira ini mesti digarisbawahi. Ini. Jadi dasar yang Calvin berikan, inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya bisa mendapatkan hidup yang kekal. Di sini kehendak Bapak itu dalam Yohanes 6 ayat 40 ini, menurut dia, itu mencakup percaya kepada Kristus. Ya, tapi apakah benar nanti kita lihat. Yohanes 6 ayat 40. Karena itu, kata-kata ini tidak mengeluarkan atau membuang iman, tetapi menganggapnya sebagai kebenaran dasar dari mana perbuatan-perbuatan baik yang lain mengalir. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 40, ayat referensi yang dipakai oleh Calvin. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Apakah ayat ini berarti kehendak Bapa itu adalah orang percaya kepada Yesus? Benarkah yang Matthew Henry dan Calvin tafsirkan bahwa iman itu tercakup? Bagi saya ini kok sangat meragukan. Saya pikir-pikir bagaimanapun saya rasanya sukar menerima. Mengapa saya sukar menerima? Pertama, saudara, seluruh konteks yang kita pelajari ini ya, Matius 7, 15-23, membicarakan ketaatan dan bukan iman. Misalnya ciri-ciri nabi palsu dalam ayat yang ke-16-20, itu juga buahnya, dan buahnya tempoh hari sudah saya katakan, itu ya buah dalam kehidupan, ketaatan mestinya. Jadi itu sudah konteksnya ketaatan. Kalau kita baca terus konteksnya ketaatan lagi ayat 23, enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini konteksnya perbuatannya ya, bukan imannya kan. Jadi saya pikir kalau iman dicakupkan di sini kok tidak cocok. Karena konteksnya menekankan perbuatan. Lalu kedua, ayat paralelnya. Ayat paralel dari Matius 7 ayat 21. Itu adalah Lukas 6 ayat 46. Kalau saudara nanti di rumah saudara bisa lihat ya. Ayat 21, ayat sebelumnya itu apa, sesudahnya apa. Lalu Lukas 6 ayat 46, ayat sebelumnya apa, ayat setelahnya apa. Kita akan melihat bahwa ini memang bagian yang paralel. Berarti Matius 7:21 dan Lukas 6 ayat 46 itu paralel. Nah, tapi ayat paralelnya hanya menekankan ketaatan. Di sini kata-kata kehendak Bapa itu tidak ada. Kita lihat Lukas 6:46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kalau iman itu mestinya tercakup dalam Matius 7:21. Kenapa iman itu tidak ada tercakup dalam Lukas 6 ayat 46? Hanya dikatakan kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, saudara lihat dengan lihat sendiri saja karena ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dari dua ayat ini, saudara bisa melihat dengan pasti bahwa ini paralel. Saya ajak saudara melihat yang Lukasnya saja ya, Lukas 6 43 sampai 46 ya. Empat tiga terus sampai 46. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Karena ini paralel dengan tadi Matius 7 ayat 16 sampai dengan 20 kan ya. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat.
Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi ini sebetulnya sejajar dengan ayat 16-20 dari Matius 7. Sekarang ayat 46-nya, mengapa kamu berseru kepada Tuhan Tuhan? Ini jelas sejajar dengan ayat 21 tadi. Kalau kita baca terus ini, maka ini cocok dengan ayat 24-nya ya, dari Matius pasal 7. Ya. Tapi saya tidak usah melihat itu, kita kembali saja. Jadi kalau dilihat dari ayat paralelnya, yang ditekankan cuma ketaatan. Kok aneh? Kenapa imannya tidak ada? Yang ketiga, kalau kita membaca ayat 6 ayat 40 dengan seksama, kehendak Bapak di sana bukan berarti percaya kepada Yesus. Saya heran ya, Calvin kok bisa menafsirkan kehendak Bapak itu mencakup percaya kepada Yesus dari mana? Nanti kita baca dengan teliti ya. Kehendak Bapak di sana bukan berarti percaya pada Yesus, tetapi supaya semua yang percaya mendapat hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini kehendaknya. Yang percaya itu dapat hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini jadi lebih jelas lagi kalau kita membaca Yohanes 6 itu mulai ayat 39-nya sampai ayat 40, mari kita baca. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Penekanannya apa? Kehendak Dia itu keselamatan tidak bisa hilang. Semua yang diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40-nya sama, sudah perhatikan ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini kehendaknya. Yang percaya dan melihat anak itu beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi menurut saya yang ditekankan oleh teks ini adalah keselamatan yang tidak bisa hilang, itu kehendak Bapak. Tidak kelihatan kehendak Bapak itu percaya menurut saya kalau dilihat dari situ. Nah, tapi tetap ada ayat lain masih yang dalam Yohanes 6 ini yang seolah-olah seperti itu. Mari kita lihat ya. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, ayat ini malah lebih cocok sebetulnya, tapi anehnya Calvin tidak pakai ayat ini. Kalau ini kelihatannya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Jadi Allah menghendaki kamu percaya. Memang kelihatannya seperti itu. Tapi lagi-lagi untuk tahu arti yang benar dari Yohanes 6 ayat 29 ini, kita harus lagi-lagi melihat konteksnya dan kita baca mulai Yohanes 6 ayat 27. Ini kan Yohanes 6 ini kalau konteks awalnya mulai ayat 1 sampai 15 itu kan Yesus beri makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu ya. Maka ayat 27 dia berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Karena mereka dikasih makan senang lah ikut Yesus terus enak ya, enggak usah kerja bisa dapat makan gitu ya. Lah Yesus berkata bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sekarang saudara, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Poin A, karena Yesus berbicara tentang bekerja atau work di dalam ayat 27 ini ya. Maka dalam ayat 28, orang-orang Yahudi itu langsung berpikir tentang good works, ketaatan atau perbuatan-perbuatan baik. Ini memang cukup logis dan natural, tetapi ini tetap menunjukkan ketidakmengertian mereka tentang konsep Yesus, bahwa keselamatan atau hidup kekal adalah suatu
free gift. Pemberian cuma-cuma atau gratis. Kita lihat Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, perhatikan ini, dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Memang ini tulisan Paulus, tapi Paulus pasti mengajar sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi keselamatan itu pemberian cuma-cuma, gratis. Ya. Nah sekarang sudah ada poin B yang ingin saya jelaskan. Kata pekerjaan dalam ayat 28 itu, ya pekerjaan ini ya. Kata pekerjaan dalam ayat 28 itu ada dalam bentuk jamak. Erga. Yang kalau diterjemahkan bahasa Inggris work. Ada S di sini menunjukkan bentuk jamak. Tapi saudara, kata pekerjaan dalam ayat 29. Yang ini. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ya. Ayat 29-nya ini kata pekerjaannya itu dalam bentuk tunggal. Ergon. Work. Jadi mereka ditanya, perbuatan apa? Kan banyak mesti perbuatan apa, maka mereka gunakan bentuk jamak. Yang apa yang harus kami perbuat? Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah. Tentu tujuannya selamat ya. Nah, jadi Yesus lalu memaksudkan hanya satu hal yang Allah kehendaki untuk kamu lakukan. Yaitu percaya kepada Yesus. Tanyanya kan banyak pekerjaan-pekerjaan. Apa saja? Itu bilang cuma satu. Percaya. Poin C. Calvin berkata bahwa pada waktu Yesus menyebut iman sebagai work atau pekerjaan, dia tidak berbicara dengan akurasi yang ketat. Karena mereka tanyanya kan works, perbuatan-perbuatan baik apa yang harus kami lakukan supaya selamat. Yesusnya yang ngikuti saja mereka, tapi dia gunakan bentuk tunggal. Work, nah satu, percaya kepada dia. Tentu bukan maksudnya Calvin Yesus itu salah bicara, tidak ya. Tetapi dia menggunakan kata itu bukan dalam arti teologis yang ketat. Alasan Calvin, saudara. Roma 3, 27-28 mengatakan iman tidak termasuk sebagai work atau pekerjaan. Kita lihat di sini nanti, jadi tidak usah kita baca sekarang. Ini kata komentar dari Calvin ya, tentang Yohanes 6 ayat 29 tadi. Adalah cukup jelas bahwa Kristus tidak berbicara dengan keakuratan yang ketat. Pada waktu ia menyebut iman suatu pekerjaan, sama seperti Paulus membuat suatu perbandingan antara hukum iman dan hukum pekerjaan-pekerjaan, Roma 3:27. Ini ya, jika demikian Roma 3:27, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jelas dia mengkontraskan. Kalau kita mau baca ayat 28-nya juga bisa. Ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Ini dikontraskan antara iman dan perbuatan. Iman dan pekerjaan, iman dan ketaatan dikontraskan. Mulai 27 sampai 28 itu dikontraskan. Jadi saudara, menyebut iman sebagai pekerjaan, maka itu Calvin katakan ini Yesus tidak berbicara dengan akurasi yang ketat. Dia menyesuaikan tadi ngomong pekerjaan-pekerjaan, dia juga menggunakan istilah itu cuma sana bentuk jamak, dia bentuk tunggal. Dengan demikian saudara, kalau Kristen menekankan keselamatan karena iman, maka ini tidak bisa disamakan dengan keselamatan karena pekerjaan atau perbuatan baik dengan alasan bahwa iman merupakan pekerjaan. Hati-hati saudara ya. Jadi hati-hati dengan Roma 6 ayat 29 tadi. Bukan berarti iman termasuk pekerjaan. Kalau iman termasuk pekerjaan, kita diselamatkan melalui pekerjaan. Dan perlu juga diingat, iman kita adalah pemberian Allah.
Ayatnya sangat banyak, saya bisa baca sendiri. Filipi 1 ayat 29, Kisah Rasul 11 ayat 18, Yohanes 6 ayat 65, Yeremia 24 ayat 7, dan lalu 1 Korintus 12 ayat 3, sehingga keselamatan tetap bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian cuma-cuma dalam Yesus Kristus. Ayat ini semua sudah kita baca, tidak usah kita ulang yang di sini nih. Ya. Oke, saudara, menurut saya pada waktu dalam ayat 21 dikatakan bukan semua orang yang berkata atau berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Menurut saya iman tidak tercakup di sana. Karena penekanannya mengapa penekanannya perbuatan? Karena penekanannya orang-orang itu cuma ngaku-ngaku seolah-olah beriman, tapi perbuatannya tidak ada. Penekanannya hanya di sana. Iman tanpa perbuatan mereka bukan iman sebetulnya. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Bapa itu menurut saya hanya ketaatan, tidak mencakup iman. Kan sudah kita masuk dalam poin E ya. Jelas bahwa nabi-nabi palsu atau pengaku-pengaku munafik ini tidak masuk surga. Dan tidak masuk surga berarti masuk neraka. Saudara pikirkan ya, kalau saudara tidak kepingin masuk surga, itu sama dengan kepingin masuk neraka berarti. Karena setelah dunia ini kiamat, penghakiman akhir zaman terjadi, maka cuma ada dua tempat yang tersisa. Surga dan neraka. Jadi pikirkan, saudara introspeksi, yakin masuk surga, iya atau enggak? Enggak yakin masuk surga. Itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Sebetulnya itu sama dengan yakin masuk neraka. Dan nabi-nabi palsu atau pengaku-pengaku munafik ini masuk neraka, sudah sebetulnya disinggung dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Oke, saudara. Coba pikirkan ya. Mari kita pikirkan pertama-tama orang Kristen sejati dengan orang Kristen yang KTP ya. Memang kalau orang Kristen KTP ada penderitaan, juga ada penderitaan. Tapi saya yakin makin sungguh-sungguh orangnya, makin hebat penderitaannya karena setan menyerang dia. Jadi kalau orang Kristen KTP, hidupnya mungkin enak, kerja bisa nggak jujur, bisa korupsi, bisa apa saja, dan mau lakukan hal-hal yang nikmat secara dunia, dia nggak pusing dosa atau nggak dosa, dia lakukan. Dan kalau hamba Tuhan, wah pelayanan juga amburadul, seenaknya sendiri, bahwa kok dapat duit yang banyak, nggak usah berserih payah belajar mati-matian, pokok yang banyak, dapat duit banyak. Maka ini kelihatannya kayaknya lebih enak ya yang palsu-palsunya. Orang Kristen sejati, kerja harus jujur, bahkan pada saat tidak ada yang mengawasi, karena pengawasnya adalah Tuhan. Semua dilakukan dengan selurus mungkin, sesuai mungkin dengan firman Tuhan, dan itu jelas sukar. Nabi-nabi asli harus sungguh-sungguh mati-matian belajar, lalu memberitakan Injil, memberitakan firman. Semua dikajikan benar, motivasi yang benar, dan sebagainya. Ini sukar dan ini banyak sekali serangan setan tidak karu-karuan. Itu hidup dalam dunia. Tapi sekarang yang kita bicarakan dalam seluruh khotbah ini nasib akhir. Jadi saudara, sekalipun hidup di dunia ini yang palsu-palsu itu merasa enak,
Tetapi nasib akhirnya sangat mengerikan. Nah, kalau nabi asli atau orang Kristen asli, sebaliknya lah yang terjadi. Hidup di dunia ini koro. Gawat, penderitaan banyak. Tapi nasib akhirnya itu luar biasa indah. Lazarus dan orang kaya, nilai yang mana, saudara? Jangan pikir kalau milih Abraham, lalu saudara bebas dari penderitaan. Abraham itu banyak penderitaan. Tapi saya soroti saja Lukas dan Lazarus dan orang kaya. Lazarus jelas orang yang percaya karena dia akhirnya masuk surga. Ingat ya, dia masuk surga bukan karena dia miskin. Dan orang kaya masuk neraka bukan karena dia kaya. Orang kaya masuk neraka karena dia tidak percaya Kristus. Lazarus masuk surga kan dia sekalipun miskin dia percaya Kristus. Waktu hidup di dunia, wah yang palsu ini, yang kaya ini, yang enak. Pesta mewah-mewah. Lazarusnya, makanan pun nunggu lama-lama jatuh dari meja orang kaya. Badannya penuh borok, dia tidak punya perban, tidak punya obat, anjing menjilati dan sebagainya. Orang kaya punya rumah yang mewah, dia yang Lazarusnya tidur di emperan rumah orang kaya itu di dunia. Tapi nasib akhirnya terbalik secara lebih drastis. Lazarus ada di dada Abraham, bukan pangkuan, itu salah terjemahan. Tapi orang kayanya ada di alam maut, dari kata Yunani Hades. Jelas itu bukan tempat penantian, saudara, karena jelas ada api dan dia sangat kesakitan. Itu adalah neraka. Dan dia sampai minta 1 tetes air. Tadi Lazarus yang kayaknya ngemis dia waktu hidup di dalam dunia. Sekarang dia yang ngemis 1 tetes air saja untuk menyejukkan lidahku karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham bilang, antara kamu dan kami terbentang jurang yang tak terseberangi. Sehingga dari sana mau ke sini atau sini mau ke sana, tidak bisa menyeberang. Saudara, jangan baru bertobat setelah saudara mengalami nasib akhir seperti orang kaya ini. Kaset, saudara. Telat. Mau bertobat bagaimanapun nangis keluar darah, tidak akan ada gunanya barang sedikit pun. Bahwa di dalam dunia yang asli-asli ini mengalami penderitaan. Sedang yang palsu-palsu itu enak sekali hidupnya. Dan nanti nasib akhirnya terbalik. Terlihat juga di dalam Mazmur pasal 73. Mari kita melihat ya. Penekanan saya memang ayat yang ke-17, tetapi kita baca mulai ayat 1 ya. Mazmur 73 mulai ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Ini orang-orang kurang ajar, brengsek-brengsek, orang-orang palsu semua. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kalau dia cemburu pada pembual, mestinya pembualnya pada waktu dalam dunia enak hidupnya. Lalu kemujuran orang fasik laki-laki. Orang fasiknya kelihatan mujur. Lalu dikatakan lagi, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Sehat dan gemuk. Ya gemuk bukan dalam arti gemuk yang gelamber, tidak karu-karuan itu tidak mungkin sehat. Tapi gemuk dalam arti mereka tidak pernah kekurangan makan. Bisa makan dengan mewah. Tidak ada kesakitan. Enak bukan? Hidupnya yang palsu. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan.
Ya, yang palsu-palsu itu sering sombong. Melihat yang miskin-miskin ini yang asli-asli miskin dan menderita. Ya, makanya lah, jangan seperti gitu. Goblok masa mati, mau jujur, mau ini, mau itu. Itu ya, ini lo enak. Ya, berkalung dengan kecongkaan, berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Fitnah orang tidak karu-karuan, nyender, ngerasani tidak karu-karuan. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Maksudnya kalau orang memerasi orang lain itu kan dosa ya. Jadi kalau memeras orang lain dosa, mestinya ya disembunyikan ya, supaya tidak kelihatan orang. Ini enggak. Mereka berani bicarakan dengan sombong, bangga bahkan. Bisa memeras orang, dapat duit banyak dari pemerasan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Kan biasa ya, kalau orang kaya semua pada jadi temannya dia. Kalau miskin yang mau jadi temannya siapa? Kalau ayat 11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Bahkan Allah pun diejek ya. Allah tidak tahu kami lakukan kejahatan, tidak apa-apa, tidak tahu, tidak dia. Nah, lalu ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sekarang orang salehnya bagaimana? Ini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Yang mati-matian menjaga kesuciannya. Tapi dia katakan sia-sia. Karena dia melihat hidupnya ini. Tak dalam dunia itu. Ini yang dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah. Dan kena hukum setiap pagi. Terus-terusan menderita. Karena penyakit, kena tulah, kena ini, kena itu. Ayat 15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ya, bait Allah dan sebagainya itu, tempat orang belajar firman dan sebagainya, maka dia mendapatkan pengertian dari firman Tuhan. Dan memperhatikan kesudahan mereka, nasib akhir mereka. Di dunia mereka enak. Yang asli malah setengah mati. Tapi pada waktu dia belajar firman, dia melihat, dia memperhatikan nasib akhir orang-orang itu. Di dunia memang mereka enak, tapi orang-orang Kristen palsu dan nabi-nabi palsu itu nasib akhirnya itu betul-betul mengerikan. Kita baca terus ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kayaknya enak, tetapi sebetulnya mereka ditaruh di tempat yang licin. Sehingga gampang kepleset ya. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Mereka kaya dan kelihatan enak, tapi Tuhan pandang mereka itu hina. Sudah lebih baik jadi yang orang saleh itu. Biarpun rasanya kena tulah setiap hari dan sebagainya, kena hukum setiap pagi, hidupnya menderita, yang sana enak. Tapi selalu yang jadi perhatian kita, nasib akhir. Kalau saudara orang awam, orang Kristen asli lebih banyak penderitaan. Orang Kristen palsu malah lebih enak. Tapi nasib akhirnya bagaimana? Kalau saudara seorang pemberita firman atau punya kedudukan tinggi dalam gereja, kalau saudara palsu, wah kelihatannya enak. Bisa pelayanan karpet dewe, dapat duit banyak dan sebagainya. Kalau saudara asli, setengah mati. Tapi saudara, ingat ya, yang dipertaruhkan selalu adalah nasib akhir.
Karena yang dalam dunia ini berapa lama sih? Orang yang umurnya bisa mencapai 100 tahun itu jarang. 80-90 sudah luar biasa bagus. Tapi kalau nasib akhir, itu kekal. Miliar triliun abad atau zaman tanpa ada selesainya. Jadi yang kita pedulikan ini sebetulnya yang kita yang kita kejar itu nasib yang sekarang ini di dunia atau nasib akhir. Karena tidak bisa, saudara. Yang di sini enak, sana enak. Ya, teologi kemakmuran ada yang mengatakan di dunia kita kaya, di surga kita sempurna. Ini omong kosong, saudara. Kaya pun pasti banyak penderitaan kalau orang Kristen sungguh-sungguh. Apalagi Nabi asli. Pasti banyak penderitaan. Makin asli seseorang, makin banyak penderitaan. Makin palsu, bisa makin banyak kesenangan. Tapi tetap nasib di sini. Yang cuma paling banter 100 tahun itu. Yang miliar triliun zaman itu, nasib akhir. Pastikanlah saudara. Kalau saudara orang Kristen awam, saudara jadi orang Kristen yang sejati. Yakin keselamatan saudara dan sebagainya. Dan kalau saudara atau seorang hamba Tuhan, saudara menjadi nabi asli, tidak peduli harus menderita, penderitanya hebat. Seringkali rasanya kepingin berhenti begitu ya. Bukan cuma berhenti pelayanan, kepingin berhenti hidup. Tapi saudara, mari kita arahkan mata pada nasib akhir itu. Perjuangan kita, penderitaan kita ini ada batasnya. Lalu nasib akhirnya yang berlaku selama-lamanya. Yang mana? Asli atau palsu? Nabi asli menderita dulu, lalu nasib akhirnya bahagia selama-lamanya, dan nabi palsu enak dulu, lalu nasib akhirnya menderita selama-lamanya. Yang palsu-palsu cepatlah bertobat. Yang asli-asli itu bertekunlah dengan setia. Semua akan terbayarkan nanti. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang sedang Kau berikan. Memang bagi kami yang Kristen sungguh-sungguh dan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, sangat banyak penderitaan, serangan setan dan sebagainya, membuat kami seringkali ingin berhenti bukan hanya pelayanan, tetapi bahkan berhenti hidup. Sementara yang palsu-palsu, kalaupun ada penderitaan sedikit atau relatif sedikit, sedangkan mayoritas kesenangan dan kelihatannya enak sekali. Tapi nasib akhir semua serba terbalik. Tuhan, biarlah Engkau bekerja menolong kami semua dan menolong bahkan semua orang lain. Untuk menyadari kontras antara nasib sekarang dan nasib akhir ini. Dan untuk hidup dan sebagainya. Sedemikian rupa sehingga nasib akhirnya yang baik. Sekalipun nasib yang sekarang itu kelihatan buruk. Tolong kami sadar, kalaupun kami mempunyai seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa, semua itu tidak akan ada gunanya. Orang-orang yang kaya, yang
punya mobil mewah, punya rumah mewah, dan segala macam kemewahan yang luar biasa. Tolong mereka menyadari Tuhan, bahwa keadaan akhir akan kontras dengan keadaan mereka sekarang. Karena mereka palsu. Dan kami, tolong kami setia, sampai kami bertemu muka dengan Engkau, di tempat di mana penderitaan tidak dikenal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.